Halo Sobat Sehat RS Unut, perkenalkan saya Dr. Endang Sriwidianti, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan feto maternal di Rumah Sakit Universitas Udayana. Menopause adalah berhentinya masa siklus menstruasi akibat berakhirnya aktivitas dari fungsi ovarium. Hal ini bisa disebabkan oleh karena proses penuaan, penggunaan obat-obatan, premature ovarian failure, maupun operasi pengangkatan kedua indung telur. Secara laboratorium, menopause ditandai dengan peningkatan kadar follicle stimulating hormone, peningkatan kadar luteinizing hormone, dan penurunan kadar anti-Mullerian hormone dan inhibin. Dan apabila dilakukan pemeriksaan pada ovarium, tidak ditemukan folikel maupun oosit lagi. Diagnosis menopause sendiri secara klinis itu ditegakkan apabila selama 12 bulan berturut-turut tidak mengalami menstruasi. Nah, pada usia berapa wanita mulai menopause? Hal ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya, ras, gaya hidup, faktor genetik, faktor psikis, dan faktor lingkungan. Namun, rata-rata menopause ini terjadi pada usia 49 hingga 51 tahun. Ketiganya adalah bagian dari masa perimenopause yang dialami oleh seorang wanita. Biasanya dialami mulai dari usia 46 hingga 55 tahun. Premenopause artinya sebelum menopause, sedangkan postmenopause artinya adalah masa setelah menopause. Nah, gejala premenopause sendiri yang biasanya sering dialami oleh wanita di usia 46 hingga 50 tahun, biasanya mulai dari terjadinya gangguan siklus menstruasi. Gangguan ini bisa berupa menstruasi yang deras maupun siklus menstruasi yang mulai berubah tidak tetap setiap bulan. Sedangkan pada masa menopause itu bisa terjadi keluhan berupa vasomotor, gangguan psikis, mudah stres maksudnya, kemudian gangguan saraf motorik seperti mulai tremor, penurunan berat badan, insomnia, gejala mudah lelah, vagina kering, dan osteoporosis. Sedangkan pada masa postmenopause itu terjadi peningkatan risiko terjadinya Alzheimer, penyakit-penyakit aterosklerosis, dan keganasan, baik pada rahim, payudara, maupun usus besar. Jadi, tidak semua wanita yang mengalami menopause mengeluhkan gejala ya. Dari penelitian epidemiologis didapatkan data bahwa 18% itu tidak memiliki keluhan ya. Dan 56% muncul gejala selama 1-5 tahun. Sedangkan sisanya yang 26% itu mengeluhkan gejala hingga lebih dari 5 tahun. Gejala-gejala yang sering dikeluhkan itu dapat berupa yang pertama gangguan menstruasi. Gangguan ini bisa berupa dari tidak haid, darah haid semakin sedikit, siklus haidnya semakin pendek, bahkan ada yang haidnya menjadi deras atau banyak-banyak ya. Kemudian yang kedua, keluhannya bisa berupa keluhan vasomotor yang sekitar 70% itu berupa hot flash atau rasa panas di malam hari. Kemudian selain itu juga migrain, sakit kepala, dan mudah berkeringat. Bisa juga terjadi aritmia dan insomnia. Keluhan yang ketiga itu bisa terjadi gangguan dari urogenital. Misalnya nyeri pada saat berhubungan, keluhan vagina kering, perdarahan pasca senggama, keputihan, prolaps uteri, infeksi saluran kemih, dan inkontinensia urin. Yang keempat bisa terjadi gangguan kulit, mata, dan rambut. Seperti kulit jadi kering, mudah gatal-gatal, liput, kuku rapuh. Pada mata bisa timbul keratokonjungtivitis dan rambut mulai rontok. Kelima, bisa timbul gejala penyakit kardiovaskuler terkait dengan tadi peningkatan risiko terjadinya aterosklerosis pada wanita menopause. Yang keenam, risiko osteoporosis juga meningkat ya. Yang terakhir, bisa terjadi gangguan psikis atau keluhan psikis yang muncul pada wanita-wanita menopause. Biasanya bisa muncul perasaan takut, gelisah, mudah tersinggung, lekas marah, susah tidur, susah konsentrasi, depresi, gangguan libido, perubahan perilaku, kehilangan rasa feminim, atau bahkan muncul rasa
suami mulai tidak mencintai atau anak-anak mulai meninggalkan rumah karena mereka sudah dewasa. Jadi perasaan sendiri itu bisa menimbulkan peningkatan risiko terjadinya depresi. Untuk jangka panjang, risiko kejadian penyakit kardiovaskuler, osteoporosis, dan keganasan itu meningkat. Juga gangguan psikis seperti depresi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Ya, tentunya dengan apabila belum ada keluhan, kita lakukan deteksi dini ya. Apabila sudah muncul keluhan, segera konsultasi ke dokter sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, untuk deteksi dini sendiri itu bisa dilakukan dengan cara melakukan medical check up untuk memeriksakan kadar kolesterol dan screening untuk osteoporosis. Selain itu bisa juga untuk deteksi kanker rahim itu bisa dengan menggunakan teknik pap smear atau IVA. Sedangkan untuk deteksi dini kanker payudara bisa dilakukan dengan pemeriksaan mamografi. Kalau resiko depresi bisa diatasi dengan bersosialisasi dengan sesama komunitas menopause ya. Atau bila gejalanya sudah berat bisa konsultasi langsung dengan psikiater maupun dokter kandungan. Cara untuk membantu mengelola gejala menopause, ya pengelolaan terbaik tentunya adalah terapi yang bersifat holistik ya. Holistik itu artinya baik dari dalam diri sendiri, kemudian dukungan dari masyarakat dan sekitar dan terkait dengan budaya setempat, dukungan dari keluarga, dan bila diperlukan bisa diberikan obat-obatan. Intinya harus berpikir positif ya. Yang kedua bisa dilakukan dengan pengelolaan diet yang sehat, yaitu rendah karbohidrat dan lemak, perbanyak makan sayuran dan buah-buahan. Selain itu juga diet rendah kafein, hindari nikotin dan alkohol, dan juga kurangi konsumsi gula. Ya, berikutnya bisa kita tambahkan konsumsi vitamin atau suplementasi seperti misalnya kalsium dan vitamin D. Kemudian perbanyak makanan yang berbahan kedelai. Karena apa? Pada kedelai itu kandungan fitoestrogennya sangat tinggi ya. Jadi bisa mengurangi timbulnya gejala-gejala menopause. Selain itu juga bisa disertai dengan pemberian komplement terapi ya seperti akupuntur, refleksologi, kemudian masas ya dan aromaterapi. Kemudian bisa juga dengan menggunakan obat-obatan herbal ya, relaksasi, dan juga yang paling penting adalah harus melakukan exercise. Bisa dengan jalan kaki, cukup 30-45 menit 2 kali per minggu ya, atau dengan jarak tempuh sekitar 3-5 km. Selain itu bisa juga dengan latihan berupa tai chi, kemudian senam, dan berenang. Jadi, apabila ada keluhan, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Dan untuk screening risiko penyakit tadi, seperti risiko penyakit kardiovaskuler, osteoporosis, dan keganasan, baik pada rahim, payudara, dan kolon. Tips cara menjaga keseimbangan hormon selama menopause agar tetap sehat dan aktif adalah dengan berpikir positif, kemudian makan diet yang sehat, exercise rutin, konsumsi vitamin dan suplemen, dan lakukan deteksi dini terhadap risiko penyakit kardiovaskuler dan keganasan seperti keganasan pada rahim, payudara dengan pap smear dan mamografi yang dapat Sobat Sehat RS Unut lakukan di Rumah Sakit Universitas Udayana.